Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Pal TV. Memang punya kita. Apa kabarnya senangnya pagi ini? Aku masih Didi Valdian. Dan aku CL Tiara balik lagi ngawani pemirsa yang ada di rumah. Dan pastinya juga pemirsa yang ada di rumah kita masih ada di Grand Atiasa Betul. Convention Center. Betul. Jadi di sini tempat wedding juga bisa, terus juga tempat gathering juga bisa, dan juga ngadoi acara apapun juga bisa di sini. Ya, tempatnya yang bagus, mewah. Jadi untuk all segmen bisa kita ngadu ke event di sini, apapun eventnya, yang pasti dengan harga yang terjangkau. Dan untuk edisi Halo Palembang hari ini 4 September 2019 live selama sejam ke depan, kita bakal nginjau ke informasi yang berguna bagi pemirsa Pal TV sambil melakukan aktivitas pagi ini. Tentunya mungkin ada juga yang sekarang lagi nikmati masa libur Jo. Terus juga dengan makan makanan sarapan pagi ini yang lemak, kopi. Caknya di sini belum ada kopi nih. Belum. Narasumber kita ini caknya kalau belum dihidang ke kopi caknya ngantuk ini. Agak dibuat ke dulu Cik ini. Kan tugas betino. Iya, agak dibuat ke. Tapi untuk hari ini juga spesialnya kita bakal ngebahas tentang tema. Betul, seperti apa proses pengembalian duit negara. Nah, ini menarik nih untuk pemirsa yang ada di rumah juga nonton sampai sejam ke depan. Jadi untuk pemirsa yang ngerasa kemarin nilep-nilep ke duit, apa tadi kemarin lagi hit itu nih? OTT. Nah, Yunia. Dan tentunya narasumber kita yang pas untuk kita tanya ke untuk pagi ini pemirsa, ini ada Andri Utama yang memang sudah tak asing lagi di Halo Palembang. Ini sebagai Kasih Pitsus Kejari Palembang. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada Bapak Hendri Tanju sebagai Kasubsi Penuntutan Pitsus Kejari Palembang. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini caknya rambutnya nih memang janjian apa kak? Lat naik galau ini. Terus juga ada Heri Fadlullah sebagai jaksa fungsional. Selamat pagi, Pak Heri. Kak Heri coba senyum dulu Kak di kamera, caknya lagi tegang nian pagi ini. Nah ini tadi dari raut wajah nih kita nih nentu ke beda-beda suku. Oke ya, jadi kita satu di sini di Halo Palembang untuk menjawab tema kita pada pagi ini itu seperti apa proses pengembalian duit negara. Betul. Ya. Jadi untuk penyelidikan kasus korupsi itu identiknya dengan pengembalian duit negara. Ini apakah pengembalian duit negara ini sudah termasuk rohnya dalam mengungkap kasus korupsi? Terus juga apa alasannya? Betul. Jadi memang pengungkapan tindak pidana korupsi itu tidak terlepas dari proses awal, yaitu proses penyelidikan. Jadi penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian penuntutan di persidangan sampai perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal-pasal yang disangkakan, ya, itu ada beberapa ketentuan pasal yang berhubungan dengan pengembalian kerugian negara. Misalnya di ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau misalnya OTT ada barang bukti, ada uang yang diambil, itu merupakan barang bukti yang nantinya tetap akan dirampas untuk negara berupa pengembalian kerugian negara. Namun untuk ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini identik. Ini rohnya di mana penyidik, penuntut umum maupun hakim memiliki satu visi selain pemidanaan. Pengembalian kerugian negara menjadi suatu keharusan, menjadi suatu kewajiban. Karena apabila adanya kerugian negara kemudian tidak dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi, maka ada konsekuensi pengganti dari nilai yang dikorupsi berupa pidana penjara. Jadi intinya kalau tidak dikembalikan kerugian negara maka akan ditambah dengan pidana penjara kepada si terdakwa atau terpidana. Oke. Jadi kalau misalnya duitnya udah kate, barang juga bisa berarti Pak? Barang bisa. Rumah dan lain-lain. Betul. Ya, tanah dan lain-lain. Terus untuk pengembalian duit negara seperti apa Pak? Apakah kas ataupun juga dalam bentuk barang tadi sudah dikasih tahu? Terus kalaupun misalnya barang dan segala macam tidak kate lagi? Jadi ini ada gium pelaku tindak pidana korupsi adalah orang yang diberikan kewenangan, ya, yang tentu dia memiliki aset atau harta. Oke. Kalau misalnya aset itu sudah ada sebelum dia korupsi, ya itu makanya nanti penyidik ya, itu melakukan inventarisasi aset berupa ketika tersangka diperiksa oleh penyidik, maka penyidik melakukan
mencantumkan pertanyaan-pertanyaan dalam berkas dalam berita acara pemeriksaan berupa aset-aset. Oke. Misalnya pelaku tersangka ini itu punya motor, punya mobil, punya rumah. Itu nanti akan dilakukan inventarisasi aset dulu. Oke. Kita inventarisir, kemudian itu kita cantumkan itu dalam BAP. Nah, kemudian nanti kita lakukan tracing. Iya. Kita lakukan pelacakan terkait dengan aset. Apakah aset-aset yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan tersebut itu merupakan harta dari si pelaku, Iya. istri, anak, keluarga dan lain sebagainya, Betul. yang kemudian kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, ya kan? Yang kemudian nanti ketika dalam putusan tingkat pertama, apabila putusan tersebut membebankan uang pengganti kepada si pelaku, maka kita bisa jadikan ini sebagai acuan. Apabila si pelaku tidak membayarkan kerugian negara yang didakwakan, maka aset-aset tersebut nanti akan kita gugat di pengadilan. Seperti itu. Nah, apakah yang tadi disampaikan ini bukan merupakan nilai atau hasil dari yang dikorupsi? Iya. Ketentuan pasal 18 menyatakan bahwa apabila pelaku tidak bisa membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 bulan, maka aset atau hartanya dapat disita oleh jaksa. Oh iya. Seperti itu. Oh jadi dapat disita. Kemarin bedeng kamu pul pintu itu? Iya, gara-gara OTT. Tapi kalau untuk pengembalian duit negara Dewe itu dilakukan pas awal, pertengahan atau pas persidangan? Bisa dilakukan di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan, bahkan di persidangan. Itu Ada mekanisme. tergantung apa Pak kalau misalnya di awal, di akhir? Jadi memang untuk pengembalian kerugian negara memang ini merupakan tantangan tersendiri. Ya. Tidak semua dalam suatu proses penanganan perkara pengembalian kerugian negara itu dilakukan oleh si pelaku. Betul. Makanya ini kepiawaian dari penyidik, penuntut umum, ya. Apakah bisa melakukan pengembalian kerugian negara di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Oke. Nah, mungkin untuk ke Mas Henry ya, untuk kalau misalnya pengembalian duit negara pas masuk di fase awal, pihak jaksa itu memeriksa terus, pemeriksaan tidak jadi dilakukan karena duit negara lah dibalik. Apa alasannya? Kalau misalnya proses di awal ini ada namanya proses penyelidikan, Ya. ya. Ketika memang pada proses penyelidikan kita sudah menemukan adanya indikasi kerugian negara, lalu ada niatan dari misalnya beberapa orang ingin mengembalikan yang maksudnya indikasi kerugian negara tersebut dikembalikan, itu bisa dikembalikan pada proses tersebut. Nah, nanti di mana yang kami dikembalikan uangnya itu, ya, nanti kami akan taruh namanya di rekening titipan, Ya. rekening titipan atas nama lembaga. Nah, yang saya perlu tekankan, apakah nanti di dalam rekening titipan ini dibungakan nggak? Nanti kan tanda tanya di masyarakat, nih kan? Ya. Tidak, sesuai dengan undang-undang perbankan itu tidak bisa dibungakan, seperti itu. Jadi nanti yang dalam titipan itu, ketika memang ini nanti prosesnya berlanjut, kita menunggu perkara ini ingkrah, Ya. mempunyai kepastian hukum, lalu baru nanti kita kembalikan ke kas negara. Sedangkan kalau misalnya dalam proses penyelidikan, memang ketika dikembalikan, nanti kami akan kembalikan kepada rekening BPKAD, Ya. seperti itu. Betul. Kalau Kak Heri Dewe, Kak, kalau misalnya beda ada pengembalian duit negara sama barang yang dirampas untuk negara di perkara korupsi? Jadi kalau masa kerugian negara dan barang rampasan itu berbeda. Ya. Mengacu dalam undang-undang korupsi itu seperti kerugian negara itu tercantum di dalam pasal 2 dan pasal 3. Ya. Jadi sedangkan di barang rampasan itu merupakan objek atau barang bukti yang akan diputus pengadilannya untuk dirampas yang mempunyai nilai ekonomis. Nah, di sini di pasal korupsi itu kayak pasal 2, pasal 3 yang sebagaimana dikatakan sama Pak Kasipitsus tadi, di dalam pasal 2 pasal 3 itu ada unsur kerugian negara yang harus dipenuhi yang dapat dikembalikan. Sedangkan di barang rampasan sebagaimana pasal 5
pasal 11, pasal 12 yang sifatnya penyuap atau gratifikasi yang merupakan barang bukti yang akan endingnya disetorkan kepada negara. Ya. Gitu. Melalui Betul. rekening PNBP. Betul, jadi beda Cek Didi, Cek itu. Nah, Ya, kalau tapi di endingnya sama, masuknya ke PNBP juga, ke negara juga. Cuman Oke. beda kemasan aja. Mungkin Kak Andi yang untuk kasus baru-baru ini, macam mana ini? Cek mana itu? Tanggapannya? Yang Kasus- OTT Bupati. Oh, oke. Iya. Kemarin ini ya itu kalau kita ikuti di media, Mm-mm. ya ini kan karena setoran dari atau upaya dari penyedia barang untuk mendapatkan proyek. Mm-mm. Tapi tetap ya nanti kita tetap mengacu kepada azas praduga tidak bersalah meskipun itu dilakukan secara OTT karena pengadilan lah nanti yang akan membuktikan. Nah ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama aparatur pemerintah Kota Palembang, ya terkait dengan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang jasa. Ya. Ada mekanisme tersendiri sebenarnya yang telah mengakomodir sesuai dengan ketentuan regulasi. Cuma kalau menggunakan jalan singkat ya akibatnya akan menjadi begitu. Dan Iya. semuanya akan dirugikan. Iya, betul. Kemarin sempat disigap juga Pak kemarin. Proyek apa itu, Balik Cek subuh Didi? kemarin Pak. Proyek apa itu Cek Proyek. Didi? Dosa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kayak gitu bakal masih tanya lagi ke tiga narasumber kita yang luar biasa pagi ini, tentu di Green Atiasa Convention Center untuk Halo Palembang. Tetap Di Halo Palembang.